Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isti Rahayu. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dede Mustomi SHMM. Kami dari semester 4 Fakultas Teknik dan Informatika Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Berikut judul yang kami angkat, yaitu perancangan sistem informasi pencatatan pendapatan gas LPG pada PT Nurul Barokah Paujan. Di sini pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama anggota kelompok, yang kedua latar belakang, yang ketiga maksud dan tujuan, yang keempat metode penelitian, yang kelima ruang lingkup, yang keenam pembahasan proyek, yang ketujuh implementasi, yang kedelapan penutup. Di sini anggota kelompok kami dari kelompok 1, yang pertama saya sendiri Ista Rahayu dengan NIM 11255, yang kedua ada Julpan Hamdi dengan NIM 11241, yang ketiga ada Risma Gina dengan NIM 11221. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dituntut memiliki kinerja yang sangat baik. Perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi harus dapat memaksimalkan segala potensi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan volume penjualan, pada akhirnya akan memperoleh laba yang maksimal bagi perusahaan. Sistem penjualan pencatatan pendapatan pada PT Nurul Barokah Paujan masih dilakukan dengan manual sehingga memperlambat proses penjualan dan pencatatan. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih efisien serta meningkatkan keakuratan pencatatan pendapatan dan menghindari beberapa permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan pencatatan penjualan gas LPG. Salah satunya dengan membuat perancangan sistem pencatatan pendapatan pada PT Nurul Barokah Paujan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dari dilakukan perancangan sistem informasi pencatatan pendapatan gas LPG pada PT Nurul Barokah Paujan adalah merancang sebuah sistem informasi pencatatan gas LPG untuk memudahkan proses penjualan. Yang kedua, untuk mempermudah user dalam mencatat pendapatan gas LPG. Dan yang ketiga, untuk sistem pencatatan lebih efektif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi semester 4 pada program studi sistem informasi akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika berdasarkan penelitian dan dilakukan pada sistem dan bahwa perusahaan tersebut belum menggunakan sistem informasi pada kegiatan sehari-hari. Berdasarkan penelitian tersebut, kami mencoba membuat sebuah rancangan aplikasi guna mempermudah perusahaan dalam menggunakan bahasa program digunakan pada pelayanan. Untuk metode pengembangan software dilakukan dengan menggunakan metode SPLC uang lingkup. Dikarenakan proses siklus pendapatan PT Nurul Barokah Paujan sangat luas, maka kami membatasi ruang lingkupnya hanya pada pendapatan invoice. Selanjutnya ada pembahasan proyek. Yang pertama adalah perusahaan ini masih menggunakan FPS dalam melakukan penerimaan barang dan pembesaran ke dalam Microsoft Excel, di mana ini akan menimbulkan permasalahan human error dan membutuhkan banyak waktu dalam pengerjaannya. Yang kedua, pemecahan masalah. Dikarenakan perusahaan masih menggunakan FPS dan Microsoft Excel untuk membuat laporan hasil data, maka dibuatlah sistem berbasis web untuk
mempermudah proses berjalannya sebuah laporan serta meningkatkan efisiensi dan waktu dalam pengerjaannya. Selanjutnya, yang ketiga, analisis kebutuhan software hardware. Yang pertama, melakukan login. Kedua, input data pelanggan. Ketiga, input data produk. Dan yang keempat, membuat invoice. Di sini terdapat satu aktor yang dapat melakukan login. Jika belum registrasi, maka registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah login, aktor dapat melakukan nilai dashboard, pengelolaan manajemen produk, manajemen pelanggan, membuat invoice, dan list. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Iis Tiara Rahayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini terdapat activity diagram pencatatan pendapatan. Terdapat dua aktor, yang pertama admin, yang kedua sistem. Simbol titik lingkaran hitam penuh atau disebut dengan start point. Pertama, admin melakukan login, lalu sistem mencek validasi. Jika yes, maka sistem akan menampilkan halaman admin, data produk, input data produk, sistem menampilkan data pelanggan, input data pelanggan, sistem menampilkan membuat invoice, lalu admin menginput data invoice, dan sistem menampilkan data invoice. Ditutup dengan lingkaran hitam tidak penuh atau disebut dengan endpoint. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini terdapat beberapa simbol. Yang pertama ada simbol persegi panjang yang berfungsi untuk menyatakan himpunan entitas. Yang kedua, simbol yang berbentuk elif yang berfungsi untuk menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key. Yang ketiga, relasi yang berbentuk belah ketupat berfungsi untuk himpunan relasi. Yang keempat, simbol garis yang berfungsi untuk penghubung antar entitas, relasi, dan atribut. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure. LRS merupakan representasi dari struktur record dan tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Di sini ada tabel user dengan user ID, name, dan email, invoice dengan customer ID, total, invoice detail dengan customer ID, product ID, price, dan QT. Produk dengan produk ID, nama produk, deskripsi, stok, dan harga. Customer dengan customer ID, nama, phone, alamat, dan email. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan berhubungan antara satu sama lain. Pertama ada user dengan user ID, name, dan email, invoice dengan customer ID, total, invoice memiliki 3, yaitu invoice detail dengan customer ID, product ID, price, dan QT, produk dan product ID, nama produk, deskripsi, stok, harga, customer dengan customer ID, nama, phone, dan alamat, dan email. Selanjutnya ada sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Admin menginput username dan password, kemudian dashboard mencek validasi. Jika berhasil, login sukses, dan muncul login sebagai admin. Kemudian admin mengakses data barang dan tambah data barang. Jika berhasil menambahkan data barang dan muncul menampilkan halaman data masuk. Admin melakukan input data pelanggan, berhasil menambahkan data pelanggan dan muncul halaman data pelanggan. Admin melakukan input invoice, berhasil menginputkan invoice dan muncul halaman input invoice. Yang terakhir kemudian admin logout. Selanjutnya ada deployment diagram.
Development diagram adalah untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware, yaitu dari web server ke web aplikasi ke XMPP, PHP Laravel ke web browser, web aplikasi ke database ke web browser. Baik, selanjutnya implementasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membuka projectnya. Di sini ialah ada tampilan login. Di sini ada tampilan loginnya. Langsung aja kita login. Ini email yang sudah kita siapkan. Di sini ada beberapa fitur dan menu. Yang pertama ada buat invoice, list invoice, manajemen pelanggan, manajemen produk, dan logout. Di sini kita perlihatkan dulu tampilan-tampilannya. Ini dia tampilan untuk buat invoice. Ini tampilan list invoice. Ini manajemen pelanggan, dan yang terakhir manajemen produk. Nah, fungsi di sini kita pertama-tama sebelum membuat invoice, di sini kan ada customernya. Nah, customer ini dibuatnya bagaimana? Nah, tidak mungkin kan tiba-tiba ada customer aja tanpa dibuat. Nah, yang jelas kita buat dulu customernya di menu manajemen pelanggan. Nah, di sini ada customer yang sudah kita buat. Nah, di sini ada pangkalan PT Nurul Barokah Fauzan. Nah, ini bisa diedit, bisa dihapus. Kita kalau mau buat customer baru, kita tinggal klik aja tambah data, masukkan nama lengkap perusahaannya, PT, contoh PT Sabilu dengan Jaya Primagas. Alamatnya Jalan Banten nomor 2 Pawitan, Karawang. Nah, di sini kita tinggal isi aja di sini. Maafnya 021 salah aja. Emailnya sabilunan@gmail.com. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan data pelanggan tadi di sini. Ya, ini data yang kita masukkan tadi. Nah, kalau misalkan ada kesalahan nih di sini di alamat atau di email di mana, kita tinggal klik edit aja di sini. Nah, edit. Misalkan di sini nomor HP-nya salah, nanti update. Nah, di sini sudah terganti nomor teleponnya. Kalau misalkan udah agak masuk atau apa gitu, pengen dihapus, misalkan dihapus, ya tinggal dihapus. Nah, itu kan. Terus kita di sini mau buat invoice nih. Nah, sini kan ada customer nih. Tadi kan di sini ada satu pilihan customer kan. Nah, kita klik buat invoice, di sini klik dulu, pilih. Nah, kita buat. Nah, di sini tercantum pelanggan, pangkalan PT Nurul Barokah, alamat sini. Nah, di sini kita klik pilih produknya, produk apa? Ada dua pilihan, Bluegas, LPG Melon, atau apa. Nah, maka kita pilih LPG Melon. Jumlahnya berapa? Misalkan 10. Kita tambahkan. Nah, tambahkan saja. Otomatis tertambahkan. Misalkan kita mau ada yang lain, misalkan, nah kita tambahkan Bluegas. Berapa jumlahnya? 23 misalkan. Tambahkan saja.
Nah, ini sudah terdata. Sini ada pajak, subtotal, dan ini totalnya. Subtotal ini total dari sebelum ada pajak. Jadi total harganya, dan total ini setelah ada pajak. Terus kita kalau sudah buat invoice, bentar dulu. Kalau misalkan kita mau hapus, misalkan ya, kita hapus gitu, hapus aja. Nah, hapus. Nah, hapus kan, tidak ada kesalahan. Nah, ini sudah terhapus kan. Kita mau tambahkan lagi produknya, blue gas. Ininya 32 biar banyak. Nah, sini sudah ada. Kita langsung ke list invoice. Nah, di sini ada invoice yang kita buat tadi kan. Kita misalkan di sini mau apa nih? Mau diedit lagi kah? Apakah tadi ada kesalahan? Kita edit misalkan. Di sini juga bisa edit. Nah, option udah ya. Udah, kita balik lagi ke list invoice. Mau dihapus bisa dihapus, kita hapus misalkan. Nah, tidak ada kan, kita buat lagi, buat ulang, next aja ya biar cepet. Nah, kembali lagi ke sini di list invoice. Misalkan kita mau ngeprint nih, mau ngeprint invoice-nya, bisa enggak? Nah, di sini ada menu, di menu aksi ada 3 pilihan, ada print, edit, delete. Nah, kita klik print. Nah, sudah kita klik print. Nah, di sini ada nih invoice-nya. Nah, ini invoice-nya nih. Perusahaan, pelanggan pengambilan Mubarokah, produk, harga, kuantitas, total, dan di sini ada totalnya. Nah, sudah, nah, ya tinggal kita print kalau sudah. Tuh, kita ke, kan tadi kan produknya cuma ada 2 ya. Misalkan ada produk tambahan nih, misalkan apa? Misalkan kita ada tabung gas 30 kg misalkan. Ya. Kita tinggal tambahkan di sini. Masukkan nama produk, misalkan LPG 30 kg, misalkan buat PT-PT gede kan. Deskripsi misalkan awet, misalkan api menyala lebih lama ya, karena besar, lebih lama karena lebih besar, kuantitasnya lebih lama. Harganya berapa? Harganya 400.000. Stoknya berapa? Stoknya kita stoknya 1000. Simpan. Oke, di sini sudah ada. Sini ada stoknya, ada tanggalnya, kan. Sini kita lihat di invoice-nya ada apa enggak gitu. Terdaftar apa enggak. Sini kita klik produk, ada namanya LPG 30 kg kan. Kuantitasnya berapa? Coba kita buat ya. Di sini udah ada. List invoice sudah ada. Oke.
Ya, mungkin itu saja program usulan kita. Nampak sederhana, namun cukup. Namun ini saja yang bisa kita berikan untuk PT Fauzan kan, PT Pertamina. Nampak sederhana, namun semoga sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan berpengaruh besar pada industri Pertamina, bahwa melek digital itu sangatlah penting. Mungkin itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya, terakhir ada penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan PT Nurul Barokah Fauzan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya aplikasi pencatatan pendapatan dapat memudahkan proses pencatatan transaksi, pencatatan penjualan, serta pencatatan pengeluaran. Yang kedua, dengan aplikasi pencatatan pendapatan dapat menampilkan jumlah laporan penerimaan dan laporan pengeluaran. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi pendapatan dapat meminimalisir penggunaan media kertas pencatatan transaksi penjualan. Saran berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti memberi beberapa saran yang bermanfaat, yaitu pertama, diharapkan PT Nurul Barokah Fauzan pada saat proses sistem pencatatan itu tidak menggunakan media kertas, melainkan berbasis web yang akan kami tawarkan. Yang kedua, PT Nurul Barokah Fauzan memerlukan upgrading sistem demi mengembangkan suatu perusahaan ke era industri 4.0, salah satunya adalah berbasis web. Yang terakhir, PT Nurul Barokah Fauzan perlu membatasi akses yang sekiranya bersifat krusial demi terjaganya sistem keamanan yang lebih aman dan terjaga. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.